Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muters. Gimana, masih pada semangat belajar kan? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi sebelumnya, ganti kerugian itu apa sih? Seseorang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah akan mendapatkan hak menuntut ganti kerugian. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Ayat 1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Ayat 2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidik atau tingkat penuntut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B KUHP. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan pra-peradilan. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Ayat 1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Banyaknya paling sedikit adalah Rp500.000 dan paling besar adalah Rp100 juta. Ayat 2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25 juta dan paling besar Rp300 juta. Ayat 3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati. Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta. Dalam memori penjelasan, NetSV diperinci kerugian-kerugian sebagai berikut. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, kerusakan kehormatan atau nama baik. Yang kedua, kehilangan kebebasan. Dan yang ketiga adalah kerugian material. Dan ketiga-tiganya ini didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Lalu bagaimana sih Kak cara minta ganti kerugian? Nah, di sini ganti kerugian caranya gampang banget. Yang pertama, orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 2. Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Penjelasan pasal 95 ayat 1 berbunyi, yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan, ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Yang ketiga, pemeriksaan dan putusan mengenai tuntutan ganti kerugian mengikuti acara pra-pengadilan. 4. Putusan tentang pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Rehabilitasi. Pasal 97 KUHP yang dimaksud dengan rehabilitasi menurut pasal 1/23 KUHP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, ada juga nih menurut para ahli. Nah, yang aku ambil menurut para ahli itu adalah menurut Waddell dan Burton. Menurut mereka, rehabilitasi adalah identifikasi dan penanganan masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan, pekerjaan, hambatan personal psikologis maupun sosial. Terus apa sih Kak tujuan dari rehabilitasi itu? Jadi rehabilitasi itu bertujuan sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik,
kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum, baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Jadi dia udah tangkep nih, udah dia apain, tapi ternyata bukan dia orangnya. Itu dia bisa minta rehabilitasi. Terus lembaga manakah yang berwenang? Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan, baik melalui proses persidangan maupun melalui proses persidangan pra-peradilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut pasal 97 ayat 1 KUHP. Sedangkan yang melalui proses pra-peradilan ialah apabila perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, menurut pasal 97 ayat 3 Junto pasal 77 KUHP. Rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya, maupun kuasanya. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan yang diberitahukan kepada pemohon. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila permohonan pemohon dalam pra-peradilan dikabulkan pengadilan, maka dalam amar putusan harus dicantum pemberian rehabilitasi yang berbunyi memulihkan hak terdakwa atau pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Jadi itu yang akan ditulis di dalam amar putusan. Lalu siapa saja sih Kak yang mendapatkan hak mendapatkan rehabilitasi ini, dan gimana sih Kak cara mendapatkannya? Oke, pertama itu mengajukan rehabilitasi melalui pra-peradilan akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi pihak ketiga ini harus berkepentingan, kalau enggak nggak bisa. Yang kedua, apabila diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan seperti yang dimana disebutkan sebelumnya ya. Oke, sekian materi yang telah aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada terjadi kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.